Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan, bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Perkenalkan, nama saya Lutfiana dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab NIM 2101020038. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resume evaluasi pembelajaran kurang lebih selama 10 menit ke depan. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, bisa disampaikan setelah pembahasan selesai. Baik, langsung saja. Konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sesuai dengan fungsinya, asesmen terbagi kepada 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. B. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pembelajaran dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. C. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum Merdeka Belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Tahapan dalam asesmen diagnostik non-kognitif terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. 2. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. D. Merancang asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah dirumuskan, pendidik memilih dan atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan.
Ragam bentuk asesmen yang dapat dilakukan antara lain catatan anekdot, checklist, hasil karya, portofolio, dokumentasi, dan lain-lain. Untuk pendidikan khusus, asesmen cenderung lebih beragam karena perlu pendekatan individual. Pada pendekatan kesetaraan, asesmen mata pelajaran keterampilan dapat berbentuk observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulisan, portofolio, dan atau uji kompetensi pada lembaga sertifikasi dan kompetensi. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah 1. Jurnal, 2. Isai, 3. Poster, 4. Tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya adalah 1. Diskusi kelas, 2. Drama, 3. Produk, 4. Presentasi, dan yang terakhir tes lisan. Penyusunan instrumen penilaian tes tertulis. 1. Tes tertulis. Dalam kurikulum merdeka, tes tertulis juga dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk membuat poster, isai, dan jurnal yang semuanya menuntut peserta didik untuk menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Penilaian sikap atau afektif. Dalam kurikulum merdeka, untuk melakukan asesmen terhadap sikap, dapat digunakan teknik self-assessment atau penilaian diri, ver-assessment atau penilaian antar teman, observasi, checklist, catatan anekdot, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. 3. Penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan, yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Refleksi dan teknik lanjut pembelajaran dan asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. 1. Refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. 2. Refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.